Amin, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, teman-teman, adik-adik yang manis ada di kereta api, haleluya. Saya diangkat jadi kakak hari ini, luar biasa, haleluya. Puji Tuhan. Ya, nanti ada bubur merah, bubur putihnya. Ya, senang sekali bisa melayani bersama-sama satu frekuensi. Frekuensinya menurut saya cuma satu frekuensinya. Frekuensinya adalah how low can you go? Seberapa rendah engkau bisa? Ya, kita ambil frekuensi terendah, saudara. Karena dengan kerendahan itu Tuhan bisa meninggikan kita. Kalau kita tetap mau mencari panggung buat diri kita sendiri, ya kita dapat panggung untuk diri kita, bukan untuk Tuhan. Ya. Mengucap syukur untuk kesempatan melayani hari ini. Saya mau melanjutkan yang sebulan lalu ya. Terima kasih Pak Pendeta Komingguan. Saya selalu merasa terhormat ya. Luar biasa bersyukur bisa berbagi di tempat ini. Karena apa? Karena saya percaya bahwa kita semua ini lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Tapi yang lebih daripada itu, saya percaya kita semua menjadi pelaku firman. Ya, coba lihat Madam Christine ya. Dari sana, dari tempat yang jauh tetap dapat mengkoordinasikan sebuah pelayanan yang baik ya, yang semuanya dikerjakan dari hati ya, yang rindu, yang haus, dan bukan sekedar knowledge, pengetahuan akan firman, tapi bagaimana mempraktekkan kebenaran firman. Dan satu kesaksian yang luar biasa kalau hari ini kita dengar dari Madam juga, bahwa kuasa pujian itu benar-benar nembus ya ruang dan waktu. Berapa lama dia nggak bisa berbicara? Berapa lama, saudara? Berapa lama juga mulutnya terkatup? Tapi di hari itu, satu nyanyian pujian yang mungkin kita dengar biasa, saudara. Tapi ketika itu dinyanyikan dalam kehendak Tuhan, perkenanan Tuhan, dalam pengurapan Tuhan, wow, sesuatu yang besar terjadi. Saya berdoa kita semua mengalami hal yang sama, saudara. Di bulan Desember ini, setiap kita tidak sekedar hanya tahu firman Tuhan, tapi kita praktikkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, sehingga kita dapat lihat bagaimana jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya senang ada di LP dan saya dapat one on one, face to face, bisa sentuh mereka, ya bisa mendengar apa yang menjadi beban pergumulan mereka. Dan saya senang bahwa sesuatu juga dapat terjadi dalam kehidupan mereka. Saya percaya ada waktu Tuhan yang bergerak bekerja dengan dahsyat. Saya akan mulai dengan slide ini dan berharap waktunya dapat tepat. Nanti tolong ingatkan Pak Pendeta Komingguan, saya sering bablas, bahasa Jermannya bablas. Ya, kita mau belajar renungkan bersama-sama ya. Saya ingin titik beratkan juga dengan pelayanan bersama-sama ini ya. Pak Pendeta Komingguan, saya belum dengar cerita sepenuhnya tentang family ministry, tapi saya percaya ini didasari dengan sebuah ketekunan, ketaatan, saudara. Bayangkan setiap hari non-stop, bukan sesuatu yang mudah. Saya sendiri merasa pasti tidak mampu saya lakukan. Tapi ini sebuah perjalanan ya. Family ministry jadikan sebuah perjalanan kekal. Perjalanan kekal itu, saudara, bagian dari perjalanan hidup kita hari ini, yang ditandai dengan ketekunan, ketaatan, yang ditandai dengan belas kasih Tuhan di dalam hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Setelah tadi saya juga pikir-pikir, kalau saya ambil dulu kendaraan saya ke tempat di mana saya titipkan, karena tadi saya ambil roti dulu, saya pasti waktu saya tidak akan mengejar. Saya pasti kelabakan, saya juga melayani dengan gopoh-gopoh. Saya nggak mau lakukan itu. Tapi saya balik ke rumah dulu, yang paling dekat saya persiapkan. Ya, saya mau Tuhan pakai juga pelayanan ini sore ini untuk kita dapat sama-sama menerima berkat Tuhan dari sebuah cara, bagaimana cara hidup kita mendahulukan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya ya. Dimulai dari rumah kita ya, bahwa rumah tangga kita lah. Saya percaya Pak Komingguan memulai pelayanan ini dari rumah. Kita percaya Yesus ada di rumah, Jesus in the house ya. Ada beberapa pernyataan ketika Yesus ada di dalam sebuah rumah, sesuatu yang besar terjadi di dalam rumah itu, saudara ya. Sampai kepada rumah Bapak. Ini sekedar prolog saya, saudara ya.
Tapi kemudian saya ingin nyanyikan lagu ini ya. Saya akan coba karena ada lagu ini dikarang oleh seorang hamba Tuhan, sahabat saya juga, Bapak Pendeta Chris Manusama. Jadi ini lagu lama awal-awal pertobatan dia ya. Dan lagu ini menyatakan bahwa kita seada di dalam Kristus. Kalau kita ada di dalam Kristus, jangan pernah bosan dengan sebuah nasihat. Nasihati setiap hari, firman Tuhan katakan. Ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnalah sukacita kita saat disepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Yang bisa lagu ini nyanyikan sama-sama saya. Ini suatu perjalanan, di penghujungnya ada kekekalan yang bagi manusia jadi satu tujuan, surga atau kecewa. Ini lembaran waktu harus kita tulis dengan kebenaran. Keluarga Allah saling terbuka tanpa rata, takut untuk terluka. Karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnalah sukacita kita, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnalah sukacita kita, sempurnalah sukacita kita, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Allah Bapa kita. Haleluya. Iya, haleluya. Lagunya yang luar biasa. Ada satu tujuan, dikatakan tadi, satu tujuan hidup kita ya. Hidup tanpa sebuah tujuan itu hidup yang sangat-sangat menakutkan ya. Kita akan tidak pernah akan sampai ke mana-mana. Tapi Tuhan telah menetapkan satu tujuan dalam hidup kita. Sebagaimana Dia katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan supaya kamu go tell it on the mountain, pergi dan pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap.
kata Tuhan. Itu tujuan hidup kita, saudara. Dan itu sebuah perjalanan hidup kita. Itu yang harus kita isi hari lepas hari, jam demi jam, menit demi menit, saudara. Karena itu di tengah perjalanan, lalu kita berkata, malu bertanya sesat di jalan. Tapi saya ingin tekankan di sini bahwa sesat bertanya pun, sesat bertanya, maka kita akan malu di jalan. Sesat bertanya, kita akan pasti malu di jalan. Dalam banyak mazmur dinyatakan oleh Raja Daud juga, Tuhan jangan permalukan aku. Tuhan biarlah musuh-musuhku tidak mempermalukan aku. Saudara, perasaan malu ini bukan sekedar malu secara pribadi kita, saudara. Tapi yang Daud atau pemazmur ungkapkan, rasa malu itu adalah bahwa ketika seseorang yang diurapi Tuhan, seseorang yang dipakai oleh Tuhan, ternyata kemudian menjadi bulan-bulanan musuh, jatuh dan dipermalukan, saudara. Ada banyak catatan hamba-hamba Tuhan, ya. Ada begitu banyak catatan hamba-hamba Tuhan yang seakan-akan semula luar biasa, orang memuja-muja, memuji-muji, tapi suatu hari Tuhan yang tidak bisa dipermainkan akan menyatakan semuanya, sehingga apa yang di tengah perjalanan hidupnya itu, dia dapat dipermalukan bukan Tuhan, saudara, tapi dipermalukan oleh perbuatannya sendiri. Dan ini yang kita pernah pelajari bersama-sama waktu Raja Daud selalu bertanya. Raja Daud bahkan sampai dalam peperangan 9 kali kurang lebih bertanya dulu sama Tuhan. Tuhan, aku maju atau aku diam? Tuhan, aku mundur atau aku maju? Tuhan, aku perangi atau aku diam aja? Dan lalu ya Tuhan menjawab dan Daud mengalami kemenangan demi kemenangan. Hari ini Bapak Ibu, di tengah-tengah perjalanan kita di ujung ya tahun ini di bulan Desember, ada satu lukisan terkenal di abad ke-16, saudara. Saya lupa nama penulisnya, pelukisnya. Tapi lukisan ini mengisahkan tentang cerita-cerita bahwa Rasul Petrus ketika Yerusalem terbakar, yang sengaja dibakar oleh kekaisaran Romawi, Kaisar Nero. Untuk apa? Untuk mendiskreditkan orang-orang percaya, mengkambing hitamkan orang-orang percaya, sehingga waktu kebakaran besar hampir melahap setengah kota, Romawi mereka bilang bahwa orang Kristen yang bakar, sehingga orang-orang murid-murid Tuhan dikejar-kejar dan ketakutan. Dalam sebuah cerita itu ada kisah di mana dari mulut ke mulut dikatakan Rasul Petrus pun mau pergi dari kota itu, mau meninggalkan kota itu. Petrus pun mau pergi. Dan sampailah Petrus mendapatkan sebuah penglihatan ya di gerbang Yerusalem itu. Ketika dia mau pergi, dia berpapasan dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus malah justru mau masuk ke kota yang terbakar itu. Lalu dia bertanya, "Quo vadis Domini?" Mau kemana Tuhanku? Kemana tujuanmu Tuhanku? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Aku mau masuk lagi dan aku mau disalibkan yang kedua kali." Saudara, ini sebuah gambaran, sebenarnya sebuah kalau ini sebuah cerita yang dari sebuah fakta, maka ini sesungguhnya adalah pengalaman pribadi Petrus, di mana mungkin saja dia takut, lalu dia ingin lari dari panggilannya, saudara. Lalu dia ingin melepaskan semua beban, karena ketika dia dicap sebagai murid Yesus, dia dikejar-kejar, saudara. Tapi kemudian dalam cerita ini Petrus kembali bertobat, saudara, dan dia berbalik, bahkan kemudian dia menjadi rasul yang radikal sekali, saudara. Nah, hari ini Quo Vadis, kalau boleh saya izinkan saya bertanya, Quo Vadis Family Ministry. Ya, Quo Vadis Family Ministry. Dalam tim atau dalam grup yang ada. Kalau secara pribadi, Quo Vadis Dodi Maynard. Quo Vadis Ibu Grace. Quo Vadis Pak Pendeta Komingguan. Quo Vadis Pak Derikson, Pendeta Derikson. Quo Vadis Pak Anfal. Quo Vadis Ibu Ira. Quo Vadis Bapak Joni
Ibu Mika, Bapak Hairul Gultom, Pak Johannes Sumarno, Pak En, Kuofadis, Ibu Biona, Pak David Lesmana, Kuofadis. Mau kemana engkau? Mau pergi kemana kita dari hari ini? Ya, kita ditanya Tuhan atau ditantang untuk mempertanyakan dulu kita ini sedang di mana posisi kita dan sedang menuju kemana kita pergi. Nah, saudara yang terkasih, kiranya juga kita dapat tahu kemana kita pergi, saudara. Satu hal yang kita tidak bisa mengelak dari semuanya itu, kita tidak akan pernah lagi bisa lari dari kasih Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa lari dari kasih Tuhan, ya. Dalam ungkapan Mazmur, pemazmur di 139 berkata, dia ingin mengingatkan dirinya. Dia katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntutku selalu. Aku mendekat padamu, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kiranya saudara, kita tidak sedang coba lari dari setiap panggilan kita. Apa sih yang apa hal-hal yang dapat membawa kita lari? Ada banyak, saudara, ya. Ada banyak hal. Karena itu bagaimana di awal, ya, bagaimana kita memulai langkah kita yang baru dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Satu ayat ini berkata demikian, ya, dalam 2 ayat di Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Hari-hari ini, saudara, saya ingin mengajak kita semua, saya juga akan lakukan dalam resolusi yang kita persiapkan. Tuhan, di akhir tahun 2022 ini, aku akan memasuki 1 tahun yang baru. Tapi aku tidak ingin lagi jalanku bengkok. Aku tidak ingin lagi harus belok sana, belok sini dan melelahkan hidupku, keluargaku, usahaku, pekerjaanku, pelayananku. Tapi Engkau janjikan bahwa Engkau meluruskan jalanku. Maka aku akan mengakui Engkau dalam segala jalanku, dalam segala perbuatanku. Aku mau mengakui Engkau. Dimulai dengan pengakuan akan Dia, saudara, ya, mengakui Dia di dalam segala hal. Percayalah kepada Tuhan dan dengan segenap hati. Ini sebuah lagu yang bagus juga, saudara, tapi mungkin tidak ada waktu buat kita nyanyikan. The God you believe and the God you see is the God you get, is the God you experience. Ini mengulang dari yang lalu. Jadi dalam setiap jalan kita, saudara, apa yang kita pikirkan tentang Allah kita, apa yang kita lihat dengan kacamata kita tentang Allah kita, itu akan menjadi Allah yang kita dapatkan. Itu sebabnya bahwa Allah yang kita dapatkan lewat pikiran, lewat penglihatan kita yang terbatas, pikiran kita yang terbatas, maka engkau dan saya tidak akan pernah dapat mengenal Allah secara tuntas, secara holistik, saudara. Karena kita menggunakan pikiran kita, kita menggunakan setiap kekuatan logika kita untuk mengenali Allah. Sedangkan Allah jauh maha, dalam kemahaannya kita tidak bisa membatasi apa yang ada di dalam diri Allah sendiri.
Itu sebabnya ketika kita mau mengenal Allah yang sesungguhnya, kita hanya bersandar ke dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, dalam Ibrani, ya, pasal 2 ayat 1 dinyatakan demikian, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Lebih teliti, ya, Ibrani ini mengingatkan tentang Yesus yang supreme, saudara. Yesus yang berotoritas, dan dia sudah menjadi Tuhan yang berdaulat. Dan itu sebabnya dikatakan dalam ayat 1 ini, karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang kita telah dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak arus, ya, yang kita waspadai. Nanti beberapa kita akan lihat di dalam penjabaran ini, saudara. Yesaya 42 ayat yang ke-16 berkata demikian, aku mau memimpin, kata Tuhan, aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang mereka tidak kenal. Ada banyak orang merasa kenal dengan Allah. Ada banyak orang yang tak sepertinya mengenal Allah, tapi ternyata orang buta. Dan celakanya orang-orang seperti ini, dia membawa orang lain yang buta juga, saudara. Jadi orang buta menuntun orang buta, akan kemanakah ujung perjalanan mereka? Tapi Tuhan yang baik bagi kita, dia berkata, aku mau memimpin orang-orang buta. Kita masih banyak hal yang perlu dicelikkan dari mata rohani kita, saudara. Dari pengertian dan pengenalan kita akan Tuhan, ada banyak hal-hal yang membutakan kita, harus dibukakan, ephata, ya, sehingga kita bisa tahu dan kita bisa benar-benar melihat kepemimpinan Roh Kudus di dalam kita, kepemimpinan Tuhan Roh Kudus di dalam kita. Dan aku mau membawa mereka berjalan-jalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti kulaksanakan. Wow, ini janji yang luar biasa. Saya pegang janji ini untuk saya pribadi dan keluarga saya. Semakin hari mata saya dibukakan semakin jelas, roh saya semakin peka terhadap kehendak Allah, ya, sehingga apa yang Allah kehendaki dan rencanakan dalam hidup saya dan keluarga saya juga dinyatakan dan dikenapinya. Itu sebabnya kalau kita tidak selalu mau bertanya kepadanya, tidak membangun hubungan intim kita dengan dia, kita akan malu di jalan. Ada banyak hal-hal yang akan membawa kita jadi malu, ya, berhadapan, menghadapi dan mengalami sesuatu yang melawan dari kesaksian kita. Katanya orang Kristen, tapi kenyataannya begitu. Katanya orang Kristen, ya, katanya hamba Tuhan, tapi faktanya kok begitu, ya, kok begini, kok begitu. Dipermalukan, saudara. Ada banyak orang-orang yang sok tahu, yang ternyata masih ada banyak hal yang buta dan tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pada akhirnya akan malu. Tapi kita tidak mau. Nah, saya ingin mengingatkan 2 Samuel 5 ayat 17-25. Yang paling penting di sini dikatakan di ayat yang kedua 19, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan atau akan kau serahkankah? Daud bertanya, lalu Tuhan menjawab. Daud bertanya, Tuhan pasti menjawab, maju. Lalu berikutnya juga dia bertanya lagi, ayat 23, Tuhan menjawabnya, jangan maju. Daud bertanya, saudara, bagaimana dengan kita? Ya, hari-hari ini mari kita mulai mencari tahu apa yang sebagaimana Daud alami, saudara. Sehingga Daud berkata di dalam ayat yang ke-20 tadi dikatakan, lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul kalah. Mereka kalah di sana. Orang Filistin berkatalah, iya, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Wow, seperti air menerobos, ya. The Lord has broken through my enemies before me like a breakthrough of water. Breakthrough of water. Ya, saudara, air itu nggak bisa ditahan, ya. Air bisa mengalahkan api bahkan, ya. Air bisa menembus
batu karang, batu apapun bisa ditembus. Air bisa membawa seseorang yang keras kepala menyerah, saudara ya. Dulu kalau zaman ada cara penyiksaan yang paling mengerikan, saudara. Ketika satu tawanan ditangkap dan tidak mau membongkar rahasia, maka pihak musuh itu yang kejam, dia akan mengikat saja, dia tidak tawanan ini tidak diapa-apakan, tapi dia meneteskan satu tetes air yang tidak pernah berhenti di atas kepala dari tawanan yang terikat. Diteteskan terus tiap-tiap hari, sampai kemudian kulit mulai berubah, kulit kepala mulai mengelupas dan mulai luka, mulai bernanah, mulai menyakitkan bagi seluruh tubuhnya. Dan akhirnya apa? Tawanan yang keras kepala itu dapat membongkar rahasia. Air dapat mengalahkan segalanya, saudara ya, di dalam apa yang terjadi di alam semesta ini. Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yohanes 14 ayat 1-14. Kiranya ini menjadi bagian dari family ministry, bagian dari hidup kita untuk terus tahu di tengah perjalanan ini Dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan buat kita ya. Yesus Tuhan yang kita sembah. Nah, kemarin saya membagikan dalam 3 hal. Dikenal dan mengenal. Saya akan coba sedikit lebih, saya ingin lebih fokus kepada poin kedua dan ketiga, yaitu menerima pengurapan dan menafaskan doa di segala jalan kita. Sekali lagi, kalau kita tidak mau bertanya, kalau kita tidak mau membiasakan hidup kita selalu mengandalkan Dia, Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, saudara, ya, kita tahu itu hanya melalui sebuah pengenalan kita dan sungguh-sungguh suatu pengurapan khusus buat kita yang terus-menerus ada pembaharuan, pemulihan, ada pengurapan hari lepas hari dalam hidup kita, dan kita menjadikan setiap menit, setiap nafas yang kita hela ini menjadi bagian dari doa kita, saudara. Pengenalan ini saya sempat singgung ya sebentar waktu itu, tapi ini saya tuliskan pengertiannya. Ada satu kata yada, know atau knew, diganti O-nya diganti E sebagai bentuk past tense, telah mengenal. Kalau know, aku mengenal. Yada. Dan ini dituliskan yada yang pertama di Kejadian 4 ayat 3, ketika di sana dikatakan lalu manusia itu bersetubuh dengan istrinya, saudara ya. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Dikatakan di sana bahwa Adam yada, is yada, dikatakan. Adam is new with Eve, dikatakan ya dalam terjemahan itu. And they conceive Cain, saudara ya. Yada juga dituliskan ketika Abraham ya disuruh Tuhan, Abraham sahabatnya Allah ya, disuruh Tuhan dengan penuh iman dia bawa Ishak, dan dia lakukan itu dengan ketaatan, dengan kepercayaan, dengan keyakinan. Kalau tidak, saudara, maka Alkitab itu tidak bisa kita percaya. Abraham, dia melakukannya dengan penuh keyakinan, membawa Ishak, dan dia katakan ini anak satu-satunya, nanti harus dipersembahkan lagi, bagaimana selanjutnya. Tapi dia tidak mau tahu tentang apa yang akan terjadi. Yang dia lakukan, dia taat dari apa yang Tuhan kehendaki, lalu dia bawa Ishak, lalu dia angkat pisaunya. Tiba-tiba Allah berkata, jangan kau sentuh atau kau apa-apakan anak itu. Lalu Tuhan katakan, lepaskan dia, dan ternyata sudah ada pengganti korban yang ada. Jadi pengiada ini atau mengenal Allah itu bagaikan, saudara, bagaikan hubungan suami dan istri. Bagaikan sebuah hubungan yang didasari dengan ketaatan total. Apapun yang dikatakan Allah, aku taat. Yada itu pengenalan akan Allah didasari demikian, deep personal awareness and understanding of another to know ya.
Jadi menjadi sebuah perenungan buat kita tentang pengenalan akan Allah. Apakah kita sudah mengenal Dia dengan sungguh-sungguh? Dan Allah bagaikan mempelai pria kita. Hubungan Yesus kepada gerejanya adalah saya dan Anda. Itu bagaikan mempelai pria, mempelai laki-laki yang akan menikah, disatukan, dan tidak pernah terpisah lagi dengan mempelai wanita, yaitu kita. Mempelai pria Yesus dan kita adalah mempelai wanita. Mempelai pria itu selalu memuji-muji kehidupan kita, gerejanya Tuhan. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lerengku, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Wajah orang percaya, wajah family ministry, wajah Anda dan saya adalah wajah Kristus bagi dunia ini. Adalah wajah yang memancarkan kemuliaan Allah bagi Indonesia. Wajah yang harus disaksikan, dilihat oleh banyak orang. Tadi ketika Madam bersaksi, orang Umi itu yang beragama di seberang, artinya bukan seiman dengan kita. Dia saudara, dia memandang wajah Bu Kristen atau Madam Kristen, wajah yang memancarkan belas kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan. Pada saat menyanyi, elok, sebab merdu suaramu. Ada kuasa di dalam pujian. Orang percaya, saudara. Itu sebabnya Tuhan berkata, kamu adalah saksiku. Ibrani 12. Kita punya saksi bagaikan awan-awan yang mengelilingi kita. Karena itu marilah kita tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi kita, saudara. Ya, saya bacakan saja ini Ibrani pasal 12 supaya tidak salah, saudara. Ya, dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban. Beban itu kelihatan di wajah kita, saudara. Beban itu kelihatan dari kerut-merut kita dan bagaimana wajah kita tidak pernah tersenyum, tidak pernah memancarkan kasih, saudara. Marilah kita menanggalkan topeng-topeng apapun dan dosa yang merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlihatkan wajah, perdengarkan suaramu. Itu suara Tuhan hari-hari ini bagi setiap kita yang mengenal Dia, saudara, yang mengenal Dia. Saya mau bacakan ini juga, saudara. Dikatakan, jejak orang benar adalah lurus. Jejak orang benar adalah lurus sebab engkau Tuhan yang merintis jalan lurus baginya. Ya, kita mengikuti jejaknya, kita mengikuti jejak Yesus. Ya, saya sempat ingat bahwa saya nyanyi begitu. Sebab pemimpin kita Tuhan Yesus, kita mengikuti jejaknya, tiada musuh yang dapat bertahan. Wah, ada lagu-lagu perang yang luar biasa. Ya, ketika kita malu bertanya, sesat di jalan. Ketika kita sesat bertanya, malu di jalan. Saya nanti akan tunjukkan ayat yang kita paham sama-sama, saudara, ya. Di dalam saya batasi dulu sampai di sini. Saya nanti akan akhiri karena waktu. Nanti saya mencoba menjawab. Saya akan tetap di dalam poin 2 dan ketiga tadi, saudara. Tapi di dalam Matius pasal 7 saya ingin sampaikan ini, saudara. Tentang apa? Tentang sesat di jalan, ya. Sesat bertanya. Saudara, Matius pasal 7 yang terkenal, yang kita baca, sering kita baca dan kita sering kali anggap bahwa ayat-ayat ini dalam catatan atau di dalam konteks yang sebenarnya ditujukan kepada kita, yang sesungguhnya bukan kepada orang percaya. Matius pasal 7 yang dimulai dari ayat yang ke-15 berjudul dengan jelas judul perikop. Kalau Anda dan saya membaca sebuah judul perikop, maka pemuatan judul itu dimuat atau dicantumkan hasil dari penelitian atau hasil dari perenungan bersama para ahli Alkitab, penterjemah Alkitab, teolog-teolog, ya saudara, membantu kita untuk memahami ini konteksnya apa. Ya, yang dituliskan ini supaya kita tidak salah
atau tidak sesat di jalan, ini konteksnya apa? Sehingga di dalam Matius pasal 7, yang dimulai dari hal penghakiman, hal pengabulan doa, lalu ada jalan yang benar di dalam ayat 12, ayat yang ke-15, hal pengajaran yang sesat. Nah, ini dimulai dari sini. Sebelum kita selalu kumandangkan yang ayat 21, selalu harus kita baca mulai ayat 15. Mengapa? Karena di sini dituliskan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu dan yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan, ini artinya dengan sengaja. Nabi palsu ini memang bukan nabi, bukan nabi Allah, bukan nabi Allah. Ini nabi palsu, mengaku saja. Dia datang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Aslinya mereka bukan nabi. Aslinya mereka adalah serigala yang buas dikatakan. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang menghasilkan buah yang baik dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita mengenali kepalsuan dengan keaslian dari buah. Nah, celakanya saudara, celakanya atau yang kita harus waspadai, ketika serigala berbulu domba datang, dia biasanya belum menunjukkan buahnya. Biasanya kita harus ada waktu sampai kemudian terbongkarlah semuanya, saudara ya, kepalsuan itu. Nah, saudara yang terkasih, memang kita perlu waspada tentang pengajaran-pengajaran sesat hari-hari ini, karena ini sudah dituliskan. Nah, dari ayat inilah ayat 21 muncul, ya, menunjukkan orang-orang yang palsu ini juga berseru Tuhan, Tuhan. Nabi-nabi palsu ini jelas mereka akan menyerukan nama Tuhan supaya mereka diterima, saudara. Padahal dikatakan mereka adalah serigala yang buas dan kejam. Tapi mereka menyerupai domba dan mereka harus ngembik sama-sama dengan domba. Ngembik, mereka harus berseru kepada Tuhan sebagaimana seperti domba-domba. Maka dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Saudara, nabi-nabi palsu ini dengan otoritas dan kuasa yang bukan dari Tuhan dapat saja, saudara, dapat saja menipu, dan mereka dapat berbuat hal-hal yang sebagaimana Tuhan lakukan. Selalu ada pemalsuan, iblis selalu ngikutin cara bagaimana Tuhan bekerja. Yesus menebus kita dengan darah, maka iblis juga menggunakan darah. Iblis selalu gunakan darah. Saya ingat waktu saya masih suka musik rock, saya senang sekali, ya, apalagi ketika rockersnya ada di panggung melepas bajunya dengan main gitarnya. Lalu apa yang dilakukan? Pemusik rock Indonesia pernah melakukannya, saudara. Menyembelih ayam di atas panggung dan darahnya dikibar-kibarkan, saudara. Wah, saudara, ini sudah kesetanan betul. Waktu itu saya nggak mengerti. Tapi dalam segala hal, iblis menggunakan darah juga dalam semua perjanjian. Ya, orang membuat banyak hal tentang perjanjian dengan darah, dan iblis mencontoh dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Iblis juga bisa gunakan minyak. Iblis juga bisa menggunakan berbagai cara yang terjadi di dalam gereja.
Saudara, ini mungkin belum banyak terjadi, tapi nanti kita akan melihat hal-hal seperti ini. Yang saya ingin sampaikan bahwa hari ini Matius yang menuliskan tentang hal ini bukan berbicara tentang hamba yang asli. Bukan berbicara tentang hamba Tuhan yang asli, saudara. Bukan berbicara tentang orang percaya. Ini berbicara tentang nabi palsu, pengajar palsu, yang serigala yang berbulu domba, saudara. Mereka lah yang dikatakan mereka ini tidak ada buahnya. Dari buahnya kamu nanti lihat buahnya. Nah, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. I never knew you. Hanyalah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak pernah berhubungan intim dengan engkau. Aku tidak pernah memilih engkau. Aku tidak pernah menetapkan engkau. Aku tidak pernah mengangkat engkau jadi anakku. Aku tidak pernah menebus dengan darahku terhadap keselamatanmu. Itu adalah nabi palsu dan pengajar palsu, saudara. Orang-orang yang ada di luar dari perjanjian dalam kebenaran, perjanjian di dalam Kristus, saudara. Nah, karena itulah hari ini saya kembali ingin menunjukkan poin-poin ini, saudara, untuk kita dapat merenungkannya, saudara. Bagaimana Tuhan ingin mengingatkan kita juga bahwa kita mengenal dan mengenai pengurapan. Saya ingin menutupnya dengan pengurapan ini, saudara, ya. Di mana kita dapat sama-sama, saya ingin bagikan sebentar. Saya ingin bacakan satu bagian, ya, beberapa ayat tentang pengurapan ini, saudara, supaya kita dapat renungkan bersama-sama tentang apa yang dimaksud dalam pengurapan ini, saudara. Ada satu ayat, saudara, ya, yang dapat kita juga renungkan, ya, dari apa yang Tuhan ingin kita pelajari hari ini. Nah, ada di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-18 dan seterusnya, saudara, ya. Ayat 17, 18, 19, saya mau bacakan ayat-ayat ini. Tapi ayat ini dimulai dari Yesaya pasal 61, dan ini tentang pengurapan inilah yang saya ingin Bapak Ibu kita semua renungkan dan kita mulai pelajari dan kita ambil bagian di dalamnya. Di dalam Yesaya pasal 61, ya, Yesaya pasal 61 akan menjadi bagian yang Tuhan Yesus baca di dalam bait Allah, ya. Di dalam Yesaya 61 dikatakan judul perikopnya adalah kabar selamat kepada Sion. Ayat pertama, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang, pada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada mereka orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungan Allah, keagungannya. Lalu di Lukas pasal 4 ketika Yesus masuk ke dalam bait Allah, Yesus itu dididik secara adat istiadat Yahudi sebagai imam, saudara. Itu sebabnya sejak umur 12 dan seterusnya, orang-orang banyak di YouTube bertanya, di mana Yesus, saudara? Yesus menjalankan semua hal yang harusnya dilakukan, pendidikan keimaman yang harus dilakukan oleh orang-orang yang dikaruniakan secara khusus. Ingat waktu Tuhan Yesus berbicara sebagai kanak-kanak,
di dalam bait Allah, maka imam-imam itu terkagum-kagum terhadap Yesus. Dari mana anak kecil ini mendapatkan hikmat itu? Maka sejak itu saudara, Yesus memang dipersiapkan, dan Yesus selalu masuk ke dalam bait Allah sebagai seorang hamba yang dihormati dan juga mendapat tempat, saudara ya. Lalu dikatakan di dalam Lukas pasal 4 ini, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ada scroll, ada gulungan-gulungan kitab yang Yesus kemudian ambil daripadanya, lalu membuka gulungan itu dan dia mulai membaca seperti kebiasaannya. Yesus selalu menghormati bait Allah dan datang ke sana, saudara ya, untuk melayani dan membacakan ayat-ayat. Dan satu hari ini dia membacakan ayat ini. Ia menemukan nas di mana ada tertulis, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan bebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Perhatikan ayat selanjutnya, saudara. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya. Apa katanya, saudara? Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran atas kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Saudara, luar biasa ya. Yesus membaca Yesaya 61 dan dia berkata, mulai hari ini genap. Inilah penggenapannya. Akulah yang diurapi. Akulah Kristus. Akulah Mesias itu yang diurapi. Saudara, dan saudara, hari ini juga saya ingin mengingat saudara, ini ayat ini sudah menjadi bagian kita ketika kita juga sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kita juga menerima roh yang sama, saudara. Kita ada di dalam rohnya Allah Bapa. Rohnya Yesus adalah Roh Kudus yang ada di dalam kita sebagai orang percaya. Sehingga nas ini juga, saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu juga berkata, mulai hari ini genaplah nas ini, genaplah terjadi di dalamku. Kalau saudara tidak percaya, saudara tidak mungkin bisa nyanyi lagu itu, saudara. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara, kalau kita orang percaya nggak meyakini bahwa Roh Allah ada di dalam kita, bahwa urapan yang sama ada di dalam kita, maka kita tidak bisa nyanyikan lagu ini. Maka kita tidak akan disertai dengan Markus 16. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya bahwa mereka mengusir setan dalam nama Yesus, setan lari. Mereka sekalipun minum racun, mereka tidak mati. Mereka membangkitkan orang mati, mereka menyembuhkan orang-orang sakit. Saudara, hal ini sudah juga terjadi di dalam setiap kehidupan. Pengurapan itu untuk ada 4 poin yang saya bacakan dari apa yang kita lihat dari Yesaya 61 dan Lukas pasal 4. Maksud pelayanan yang diurapi oleh Roh, ya, pelayanan kita, pelayanan Yesus dan datang kepada kita. Pertama, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ya, Madam Christine sering bersaksi di sini. Teman-teman juga melayani orang-orang marginal. Bapak Pendeta Derikson juga melayani orang-orang marginal yang tersisihkan, orang yang dianggap oleh orang lain, yang miskin, papa, menderita, hina.
patah semangat, hancur hati, ruin life, saudara. Dan mereka yang gentar kepada firman-Nya, ya. Dari Yesaya 61 yang kita baca tadi, tercantum hal ini, saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi untuk menyampaikan kabar baik, gospel. Go tell it on the mountain, ya, that Jesus Christ is born, that Jesus Christ is Lord of the Lord, ya. Bahwa Yesus Kristus adalah tabib di atas segala tabib. Beritakan kabar baik. Di tengah rasa takut, khawatir apapun, beritakan urapan Allah ada pada kita. Yang kedua, untuk menyembuhkan mereka yang memar, tertindas, yang sakit tertindas, ya, baik secara pribadi, ya, kesembuhan jasmani, kesembuhan rohani. Kalau tidak keberatan nanti sebentar, sebelum kita akhiri, saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu kita sepakat mendoakan Pak Hendra, Pendeta Hendra, di tengah-tengah kita, ya. Yang ketiga, untuk mencelikkan mata rohani yang orang-orang yang buta. Saudara, perjalanan kita masih jauh. Banyak orang buta yang menuntun orang buta, tapi Tuhan sudah membuka mata kita. Sehingga hari ini tugas kita adalah membawa setiap orang buta, menuntun mereka, mendambal kepada Yesus, dan Yesus mencelikkan mata mereka, dan mereka melihat kebenaran dari Allah. Sebagaimana di dalam Yohanes 9, ya, ayat yang ke-39, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Ya, Yesus berkata, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Wah, dibalik-balik, saudara. Ada orang yang merasa sudah dapat melihat, tapi Tuhan katakan dia orang buta, ya. Dia belum melihat. Tuhan membawa kita untuk mencelikkan mata-mata yang buta, mata secara rohani. Yang keempat, memberitakan saat pembebasan dan penyelamatan yang sesungguhnya, ya, dari kekuasaan iblis, dari kuasa dosa, ketakutan, rasa bersalah, ya. Yohanes 8 ayat 36, saya bacakan saja Bapak Ibu, ya. Dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan, jadi apabila Yesus itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka, kata firman Tuhan. Amin, saudara. Kisah 26 ayat 18 dikatakan, ya, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Haleluya. Kita semua orang-orang yang dikuduskan Allah, saudara. Puji nama Tuhan. Yang kedua, pengurapan. Poin ke pengurapan ini, saudara, adalah menjadi bagian kita. Nah, saya mau akhiri saja, saudara, karena ini sudah hampir lewat waktunya. Yang terakhir, menapaskan doa. Ya. Saya tidak bagikan ayat-ayat, tapi nggak apa-apa, saudara, karena bagian kita memang sebagai orang-orang yang selalu menaikkan doa buat bangsa dan negara kita, ya. Saudara, saya sangat bersyukur karena kita semua adalah orang-orang yang setia sekali untuk doa. Ada bom bunuh diri tadi pagi di Bandung, masuk ke Polsek, ya, dan ada video-video mengerikan, saudara, ya. Orang cepat sekali bagikan video, kakinya terlepas, badannya terlepas, perutnya aduh, saya sampai nggak tahan melihatnya. Pagi tadi bom bunuh diri terjadi, dan dia menyasar Polsek. Dia mencoba masuk dengan paksa. Dia bawa senjata tajam, tapi di dalam motornya sudah ada bom panci, saudara. Dan ketika dia sudah sampai di sana, ditahan, dia langsung ledakan dan memang melukai beberapa polisi. Tapi dia mati binasa, saudara. Dia mati binasa. Saudaraku yang masih dalam Tuhan, apakah ini terjadi kebetulan? Apakah mengenai bangsa, mengenai keadaan bangsa kita, hal-hal seperti ini terjadi kebetulan? Saya katakan no way, tidak mungkin. Iblis ingin menghancurkan keadaan bangsa kita. Tetapi yang luar biasa, Anda dan saya selalu berdoa buat bangsa kita ini. Anda dan saya menjadi orang yang setia untuk menaikkan doa kita. Sederhana saja, nggak usah doa kita terlalu harus komplit, lengkap, saudara. Tapi doa yang didasari dengan kerinduan, kesepakatan bersama-sama, dan
komitmen deklarasi yang sama bahwa Indonesia ini, bangsa kita adalah bangsa yang diberkati Tuhan, yang selalu akan memasuki semua bagian yang menjadi destiny Indonesia. Bahkan kalau IMF, International Monetary Fund, saudara, ahli-ahli ekonomi dunia ada di IMF mengatur perekonomian dunia. Mereka menyatakan dengan jelas, Indonesia kalau struktur ekonominya tetap berjalan seperti ini dan semakin diperbaiki, maka Indonesia akan menjadi negara keempat terkuat secara ekonomi setelah Cina, kemudian Amerika ketiga. India mengalahkan Amerika baru Indonesia, saudara. Orang IMF yang mengatakannya 2045 Indonesia mencapai hal itu. Saudara, Indonesia mencapai tahun kemuliaan. Kalau orang dunia ngomong begitu, masa kita orang Kristen diam-diam baik, saudara? Masa kita tidak heboh, saudara? Kita dulu yang memulainya. Bagaimana kita tahu kita yang memulai? Karena kita sudah membawanya di dalam doa kita. Setiap waktu naikkan doa buat bangsa dan negara kita ini. Saya selalu sedih kalau ada komunitas. Ini komunitas doa ya, bukan komunitas gereja. Kalau komunitas gereja berbeda. Komunitas doa, mereka bilang ini persekutuan doa, ini doa siapa, ini doa semalaman, macam-macam namanya. Tapi di dalamnya, saudara, hampir 60-70% mendoakan kesulitan pribadi, saudara. Apakah tidak sayang menggunakan itu, saudara? Sesungguhnya kita harus 100% mendoakan hal-hal yang Allah kehendaki terjadi atas bangsa dan negara kita. Masih banyak yang minta doakan, saya sakit punggung, saya sakit itu, saya sakit itu. Saudara, di dalam kelompok doa-doa yang militan ini, saudara, seharusnya doa-doa kita doa yang militan. Dan saya percaya itu sudah terjadi. Bapak Ibu sudah laku. Hasilnya apa? Hasilnya tidak ada orang yang dapat menggagalkan rancangan Allah atas Indonesia. NKRI, Indonesia Penuh Kemuliaan, 2030, 2045, Tuhan membawa Indonesia masuk di dalam segala ranahnya. Amin, Bapak Ibu. Nah, saudara yang terkasih, waktu saya memang sudah habis. Diingatkan Pak Hairul Gultom. Terima kasih Pak Hairul. Dan saya hanya ingin mengingatkan bahwa 3 hal ini, saudara, yang kita mau renungkan hari ini, saudara ya. Poin kedua, ketiga ini ya masih belum lengkap, tetapi saya harus akhiri bahwa pengurapan Allah ada pada kita, ya, membebaskan yang terbelenggu, menyembuhkan yang sakit. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya undang Pak Enda Winata hari ini. Tadi saya dengar dialog sebelum kita mulai. Ya, ada banyak keluhan. Memang sakit, ya. Memang dalam sebuah proses progres kesembuhan. Tapi bisakah kita mempercayai kalau orang lain mengalami mujizat, orang dengan kanker 4 dapat melewatinya? Dapatkah kita bersama-sama mempercayai bahwa Pak Hendra Winata juga, Pendeta Hendra Winata, mengalami pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan secara ajaib? Bukankah urapannya sudah ada pada kita? Yang kita akan tutup dalam doa. Yang ketiga, saudara, tadi nafaskan doa kita. Baik, saya mau akhiri, saudara. Kalau tidak keberatan, Pak Hendra dapat membuka kamera. Saya mau mendoakan, mengajak teman-teman doakan Pak Hendra. Ya, dengan mengajak Pak Hendra percaya urapan Allah ada pada kita. Ada pada Pak Hendra juga. Ya, setiap kali saya juga menumpangkan tangan atas tubuh saya. Tuhan, tubuhku ini tubuh yang sehat. Engkau katakan tubuhku adalah bait rohmu. Aku percaya, aku terima, dan aku sudah menikmatinya. Saya selalu katakan seluruh sel-sel tubuh saya adalah sel-sel yang hidup, yang sehat. Dan sakit penyakit apapun dalam tubuh saya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, sudah dipakukan di kayu salib, dan sudah ditimpakan pada tubuh Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, saya akan tutup dengan mendoakan Pak Hendra hari ini. Dan kesembuhan Tuhan bisa secara langsung, bisa sebuah progres
Tapi biarlah hari ini kita semua jadi satu hati untuk membawa Pak Hendra dalam doa kita. Bapak, terima kasih atas kebenaran firman. Hamba sudah sampaikan dalam keterbatasan pikiran hamba, perkataan hamba, dan waktu hamba. Tapi hamba mau coba sampaikan sebagaimana yang hamba sudah terima. Dan saat ini juga kami sehati sepakat dalam family ministry. Kalau kami sudah Engkau pakai sebagai hamba-hamba yang melayani Engkau, begitu banyak jemaat dan lain-lain, kami tetap percaya bahwa hamba-Mu Pendeta Hendra Winata adalah hamba-Mu yang sudah Engkau tetapkan, Engkau pilih. Dan hari ini hamba-Mu ada di family ministry menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kami semua untuk melayani. Dengan tubuh kami yang sehat, maka kami perkatakan bersama-sama Tuhan, bersama Pak Hendra Winata, bahwa seluruh sel tubuh Pak Hendra, dari ujung rambut sampai ujung kukunya, seluruh sel tubuhnya sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Dan semua organ apapun yang menghalangi semua peredaran darah, yang menghambat semua metabolisme tubuhnya, semua organ-organ tubuh yang penting dari syaraf di kepala, dari seluruh organ bagian dalam tubuh Tuhan, semua tubuh yang organ-organ vital dari tubuh jasmani Pak Hendra, kami juga mau perkatakan bahwa semua bagian ini sudah disembuhkan. Dan kalau ada serangan sakit, penyakit, kelemahan apapun, sudah ditimpakan pada tubuh Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurnya Pak Hendra, tubuh jasmani Pak Hendra disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, karena kami menyerahkan Pak Hendra ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau membawa hamba-Mu, Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu sebagai saksi yang luar biasa, Tuhan, ketika mujizat-Mu dinyatakan ya Bapa. Dan bahkan hari ini pun Kau sudah pakai hamba-Mu Pak Hendra Winata. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas setiap kami, yang kami semua yang sakit, yang lain juga mempunyai kesempatan dan mempunyai Tuhan hak yang sama untuk tubuh jasmani kami semua sehat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang percaya berkata amin. Amin. Sekali lagi ya, kelewatan waktu. Haleluya. Terima kasih Pak Pendeta Komingguan, saya serahkan, atau Pak Pendeta Derikson.